Pemirsa, sempat terjadi ketegangan saat kepolisian mendatangi kediaman pimpinan FPI Rizik Syihab untuk memberikan surat pemanggilan penyelidikan. Sementara pemerintah akan menindak tegas siapapun yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. FPI dan penyidik sempat bersitegang saat polisi mendatangi kediaman Rizik Syihab untuk memberikan surat pemanggilan penyelidikan. Sejumlah anggota FPI menghalangi polisi yang akan menyambangi kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi memanggil Rizik Syihab dan menantunya karena kerumunan di masa pandemi COVID-19 saat penyelenggaraan Maulid Nabi dan pernikahan putri dari Rizik Syihab. Setelah bernegosiasi, akhirnya disepakati hanya 3 penyidik yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah untuk memberikan surat panggilan. Rizik Syihab rencananya akan dimintai keterangan pada Selasa 1 Desember 2020 terkait kerumunan di masa pandemi COVID-19. Ini hanya pemeriksaan selayaknya bagaimana penanganan perkara pidana. Surat panggilan kepada Bapak Muhammad Rizik Syihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga, dan ada juga penasihat hukumnya, dan disaksikan dari pihak RW. Pengurus RW. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Rizik Syihab sempat dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik meninggalkan rumah sakit atas kehendak sendiri dan tanpa persetujuan rumah sakit. Diduga Rizik bergegas meninggalkan Rumah Sakit Umi Bogor karena menghindari hasil swab yang diminta pemerintah. Pihak Rumah Sakit Umi pun diduga menghalau kerja Satgas COVID-19. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyesalkan sikap Rizik Syihab yang menolak dilakukan penelusuran kontak COVID-19 melalui swab test. Ia pun menegaskan pemerintah akan tindak tegas warga negara yang melanggar aturan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kami sangat menyesalkan sikap saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu, untuk kooperatif sehingga penanganan COVID-19 berhasil. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pihak Rizik Syihab mengatakan Rizik telah dites swab oleh Mercy tanpa menyebutkan hasil tesnya. Pemerintah meminta Rumah Sakit Umi Bogor dan Mercy kooperatif jika dimintai keterangan polisi. Terlebih, Mercy tidak memiliki laboratorium hingga tidak terdaftar untuk melakukan swab tes. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di kediaman Rizik Syihab sudah ada rekan kami Hashbi Allah di Petamburan, Jakarta Pusat. Hashbi, benarkah Laskar FPI sampai sekarang masih menjaga di kawasan Petamburan dan melarang pihak lain untuk mendekat termasuk media? Ya baik Anissa dan juga Abraham, sejauh ini ketika kami ingin memasuki kawasan Jalan Petamburan 3, yaitu gang masuk dari kediaman Habib Rizik Syihab, memang beberapa kali kami berdialog dengan Laskar Pemuda FPI untuk melakukan peliputan dan pengambilan gambar, namun kami masih terhalang begitu karena memang alasan mereka ini adalah alasan keamanan dari Habib Rizik Syihab sendiri dan juga tidak mau nantinya ada kontroversi dalam pemberitaan, begitu alasan mereka. Namun kami masih berupaya menggali informasi apakah semenjak dikirimkan surat oleh pihak Polda Metro Jaya terkait pemanggilan Habib Rizik Syihab, ada kuasa hukum yang datang untuk mendampingi Habib Rizik Syihab, dan apakah ada nanti konfirmasi dari pihak FPI untuk nantinya apakah mereka akan datang pada tanggal 1 Desember atau tidak. Karena memang dasarnya kemarin dari pihak kepolisian sendiri ketika melakukan pemberian surat pemanggilan dan tertuju kepada Habib Rizik Syihab juga dihalangi oleh Laskar Pemuda FPI, dan hanya 3 penyidik saja yang diizinkan untuk memberikan surat. Nah, surat ini memang terkait dengan acara yang dihadiri oleh Habib Rizik Syihab di mana di Tebet, Jakarta Selatan, acara Maulid Nabi dari Ali bin Abdurrahman Assegaf, dan kemudian juga pada tanggal 14 November 2020 yaitu pernikahan dari putri Habib Rizik Syihab, dan juga dari pihak Polda Metro Jaya memanggil mantu dari Habib Rizik Syihab, Hanif bin Abdurrahman Al-Atas, untuk datang besok pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ke Polda Metro Jaya sebagai saksi. Sejauh ini kami juga mengupdate kepada warga apakah memang ada rapid test terkait dengan
hasil rapid test juga kami belum mendapatkan karena kabarnya pada pukul siang tadi, pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, ada swab test di kawasan Petamburan. Mulai dari Taman BMW, ada 4 titik ternyata di RW 3 depan Kelurahan Petamburan, lalu ada di rumah warga RT 03, lalu di lapangan futsal RT 14 RW 4, lalu di kawasan Lembaga Administrasi Negara RW 9. Dan kami juga belum mendapatkan hasil dari pemeriksaan hasil swab test terhadap warga Petamburan, apakah negatif dan positif dan terbebas oleh virus COVID-19. Karena sebelumnya memang terjadi kerumunan di wilayah Petamburan ini. Anissa dan juga Abraham. Baik, terima kasih Hasbi Allah, laporan Anda langsung dari Petamburan, Jakarta Pusat. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta Rizik Syihab untuk terbuka terkait hasil tes usap yang telah dijalaninya. Selain itu, Menko Polhukam meminta kepada Rumah Sakit UMI dan Mercy untuk kooperatif. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu. Bahkan juga siapa yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat, di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan, maka siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 212 dan 216. Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah. Oleh sebab itu dimohonkan kepada Saudara Muhammad Rizik Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama. Karena seumpama pun merasa diri sehat, tidak akan menulari orang lain, bisa saja karena beliau adalah tokoh yang selalu menjadi kerumunan, bisa saja beliau terancam ditulari oleh orang lain karena kontak erat dengan orang-orang banyak yang secara teknis kesehatan itu sangat membahayakan bagi penularan COVID-19. Khusus untuk Rumah Sakit UMI dan Mercy itu juga akan dimintai keterangan. Dimintai keterangan itu mungkin hanya perlu data-data teknis gitu. Tidak mesti kalau dimintai keterangan itu sudah dinyatakan bersalah. Mungkin hanya dimintai keterangan jam berapa datang, apa yang diperlihatkan, bagaimana, siapa saja yang masuk dan sebagainya. Jadi tidak harus dianggap dia telah melanggar undang-undang, tetapi dimintai keterangan itu harus datang, harus kooperatif. Meskipun berdasar catatan, Mercy itu tidak mempunyai laboratorium dan tidak terdaftar. Pemirsa, apakah Imam Besar FPI akan memenuhi panggilan kepolisian besok? Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum FPI Aziz Yanuar dan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Saya ke Pak Aziz Yanuar. Pak Aziz, apakah Bapak Rizik Syihab akan memenuhi panggilan polisi besok? Kalau suratnya akan dipanggil pada 1 Desember, berdasarkan surat. Kita masih terus berkoordinasi dengan Habib Rizik terkait dengan kesiapan beliau, akan tetapi untuk kepastiannya besok akan kita informasikan bagaimana rencana kita. Ada masalah dengan kesehatan Pak Rizik Syihab? Saya belum dapat update yang terbaru. Oke, tapi sejauh ini bagaimana rencana menanggapi dari surat yang sudah masuk sebetulnya? Apakah akan kooperatif besok? Pada dasarnya Habib Rizik Syihab itu sangat kooperatif, beliau memenuhi semua ketentuan hukum
kemudian juga apapun terkait kondisi ketidakadilan yang dialami, tetap beliau berkomitmen insya Allah. Ketidakadilan apa sih Pak Aziz? Ketidakadilan, kenapa cuma Habib Rizik kasus di kerumunan di Petamburan yang diproses? Bukankah proses sedang berlangsung? Bahkan gubernur pun dan pejabat terkait, instansi terkait juga sudah dipanggil oleh polisi. Kerumunan yang sama di Solo tidak diproses. Kerumunan yang sama di Surabaya tidak diproses. Kerumunan yang sama di Banyumas tidak diproses. Kerumunan yang sama di Indramayu tidak diproses. Kerumunan yang sama kemarin bahkan di Minahasa tidak diproses. Apakah itu bukan wilayah Indonesia dan tidak tunduk pada aturan yang sama terhadap yang dikenakan terhadap kerumunan yang dimaksud di Petamburan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerumunan yang tadi saya jelaskan yang tidak menjaga jarak itu, apakah sudah disanksi juga dan dibayar denda sebagaimana pihak HRS atau panitia yang dimaksud yang sudah melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan undang-undang? Baik, sejauh ini Pak, jadi menyalahkan yang salah dengan tetap mengabaikan protokol kesehatan ya Pak ya? Berarti mengikuti yang salah ya Pak ya? Benar. Kita tidak menyatakan kita benar, kita salah, tidak. Kita hanya minta keadilan. Saya kasih contoh. Tapi kenapa tidak mau memenuhi panggilan penyidik, Pak? Bukan. Saya meluruskan dulu sebentar tadi. TVI News ini menyiarkan tentang ini. Tidak ada masalah. Begitu juga TV-TV yang lainnya. Kalau TVI News diproses hukum atau dipermasalahkan secara hukum karena menyiarkan ini, yang lain tidak, apa yang News lakukan? Merasa tidak ada kan? Oh, ini kan analogi yang nggak apple to apple, Mas Aziz. Anda tahu betul yang turun dari Bandara Suta dan menyebabkan berbagai kerumunan kan? Penyebabnya apa? Pak Abraham. Kerumunan tidak jaga jarak, sepakat nggak? Iya sepakat bahwa ini kan. Nah sekarang yang di Solo pengantar Calwakot Gibran ke jumlahnya sebanyak yang di Petamburan, Bandara Tebet dan Megamendung nggak, Pak? Ini masalahnya banyaknya atau kerumunan tidak jaga jaraknya? Oke. Kalau banyaknya kan relatif. Apa ada di undang-undang 20 orang tidak dihukum, 100 orang dihukum? Kan tidak ada. Baik. Kita bicara masalah hukum, masalah normatif hukumnya gitu loh. Baik. Kami sudah terhubung juga dengan Bapak Kombes Pol Yusri Yunus melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Yusri. Pak Yusri bisa mendengar suara kami? Pak Yusri, selamat sore. Baik, rupanya sambungan kami dengan Pak Yusri Yunus terputus. Tim kami sedang berupaya untuk menghubungi kembali Pak Yusri Yunus. Iya, ke Mas Aziz lagi ya. Mas Aziz, soal asas kesamaan semua di mata hukum, kita berbicara soal hukum ini. Artinya Anda sebutkan Pak Rizik siap kooperatif besok untuk mengikuti proses penyelidikan ini? Kalau siap, kesiapannya insya Allah siap. Akan tetapi teknisnya bagaimana, kemudian pelaksanaannya bagaimana, besok akan kita kabarikan. Bukan hari ini, panggilnya besok. Okay. Baik. Saat ini kondisi kesehatan Pak Rizik Syihab seperti apa, Pak? Kabar terakhir sih baik, tapi hari ini saya belum dapat kabar lagi. Baik. Oke, terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Mas Aziz Anwar. Ya. Kita dengarkan langsung keterangan Presiden dari Istana. Tindakan yang biadab itu jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror di tengah-tengah masyarakat yang ingin merusak persatuan dan kerukunan di antara warga bangsa. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Ini adalah tragedi kemanusiaan dan pemerintah akan memberikan santunan kepada mereka yang ditinggalkan. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme. Terakhir, saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan, namun juga tetap waspada. Kita semua harus bersatu melawan terorisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Seorang kakek tewas saat menerobos derasnya arus sungai di Asahan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.